Halo semuanya, kembali lagi di segmen Creepytoon, di mana gue bakal membahas hal-hal creepy yang ada di dunia kartun. Jadi di video kali ini, gue akan membahas momen-momen paling mengerikan dan disturbing yang ada di kartun Steven Universe part kedua. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, kalian bisa langsung cek aja di channel YouTube gue. Nah, sedikit peringatan, momen-momen yang bakal gue masukkan dalam video kali ini memang nggak semuanya memiliki vibe yang creepy. Ada beberapa momen yang sebenarnya biasa saja, namun kalau dipikir-pikir, momen ini memiliki makna yang cukup disturbing atau agak mengganggu. Jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, seperti biasa, kita mulai dengan satu momen yang gak begitu creepy, namun memiliki konsep yang cukup disturbing. Nah, momen ini berasal dari episode The Zoo, di mana ketika Steven dan para Crystal Gem sedang mendatangi kebun binatang manusia untuk menyelamatkan Greg yang sebelumnya sempat diculik oleh Blue Diamond. Steven sempat terpisah dari grup dan berakhir di kebun binatang manusia, di mana akhirnya ia bisa bertemu dengan ayahnya. Tidak hanya bertemu dengan Greg, Steven juga bertemu dengan berbagai manusia yang mendiami tempat tersebut. Memang awalnya tidak terlihat ada hal yang aneh dan malah terlihat cukup bahagia. Tapi seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat dampak mengerikan yang dirasakan oleh para manusia di tempat ini. Ya lu bayangin aja, kehidupan mereka diatur 100% oleh para Gem, mulai dari makan, minum, istirahat, bermain, hingga menentukan pasangan mereka, itu semua sudah direncanakan oleh para Gem. Dikarenakan hal inilah, mereka semua jadi memiliki mental yang sangat lemah dan rapuh. Hingga ketika Greg menolak ajakan mereka untuk menjadi pasangannya, semua manusia di tempat itu langsung mengalami kesedihan yang luar biasa. Kehidupan mereka yang diatur membuat perkembangan mental dan emosional mereka menjadi sangat terlambat. Momen ini memang tidak begitu creepy, tapi jelas ini sangatlah disturbing. Momen berikutnya berasal dari serial Steven Universe The Future, lebih tepatnya dalam episode yang berjudul The Fragment. Nah, pada episode ini, Steven sedang mengalami masalah dalam mengendalikan kekuatan barunya. Maka dari itu, ia pun menemui Jasper untuk meminta saran dalam menangani masalah ini. Jasper yang tidak begitu peduli kepada Steven, membuatnya harus melakukan latihan yang sangat berat, hingga akhirnya Steven berubah menjadi dewasa dan kini siap untuk menghadapi Jasper. Nah, dalam pertarungan antara mereka berdua, kita bisa melihat bagaimana Steven yang kini berubah menjadi sangat liar dan tidak kenal ampun. Semua masalah yang ia hadapi selama ini membuatnya mengalami mental breakdown hingga ia sudah lupa akan siapa dirinya. Steven yang kita kenal merupakan seorang pahlawan yang baik hati, kini berubah menjadi individu yang sangat sinis dan kejam. Entah kenapa menurut gue, perubahan seorang pahlawan menjadi seorang villain itu rasanya memberikan perasaan yang tidak mengenakan. Dan pada kasus ini, Steven juga memberikan perasaan yang sama. Nah, momen berikutnya berasal dari episode yang berjudul Chill Tide, di mana dalam episode itu, Steven dan para Crystal Gem tidak kunjung menemukan Lapis dan Jasper. Mereka pun memutuskan untuk istirahat, di mana Steven tiba-tiba mengalami mimpi yang berhubungan dengan Lapis. Awalnya, mimpi itu terkesan biasa saja karena menampilkan adegan seperti acara sitcom. Lalu tiba-tiba, sosok Lapis muncul di hadapan Steven dengan background visual yang berubah menjadi cukup creepy. Steven sempat terbangun, dan ketika ia kembali tertidur, ia sadar kalau mimpinya memang bisa terhubung dengan Lapis yang kini sedang berusaha untuk menahan Jasper. Steven mencoba untuk menyelam lebih dalam dan akhirnya bertemu dengan Lapis. Momen pertemuan ini dibalut dengan suasana yang cukup creepy, melihat bagaimana Lapis yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan Jasper. Tapi puncak dari semua ini adalah ketika sosok Malachite yang merupakan fusion dari Jasper dan Lapis muncul dan meminta Steven untuk pergi. Gila, ini momen serem banget sih. Kalau andaikan gue nonton momen ini pas masih kecil, jelas banget sih gue pasti bakal ketakutan. Momen berikutnya juga berasal dari Steven Universe The Future, lebih tepatnya dalam episode yang berjudul Homeworld Bound. Ketika masalah Steven sudah semakin parah dan semua orang di sekitarnya tidak dapat membantunya, ia pun memutuskan untuk pergi ke Homeworld untuk meminta bantuan kepada para Diamond. Tapi sayangnya, mereka semua juga tidak dapat memberikan bantuan yang berarti. Bahkan ketika Steven pergi menemui White Demon sempat menunjukkan kemampuan barunya, di mana ia membiarkan Steven mengambil alih tubuhnya untuk melihat masalah apa yang dialami
dialami oleh Stephen. Tetapi, secara tanpa sadar, Stephen malah mencoba untuk membunuh White Demon. Alasan dari tindakannya ini merupakan dorongan dari dalam dirinya yang sudah sangat kesal akan tindakan yang pernah dilakukan oleh White Demon kepada dirinya dulu. Momen ketika Stephen yang mencoba untuk mengakhiri White Demon itu beneran kacau banget. Memang apa yang dilakukan oleh White Demon kepada Stephen dulu juga sama parahnya. Tapi apa yang membuat momen ini sangat tidak mengenakan adalah bagaimana Stephen yang mencoba untuk membunuh White Demon tanpa kesadarannya. Ini menandakan bahwa dalam dirinya yang paling dalam, Stephen memiliki dendam yang sangat besar kepada White Demon. Nah, ngomongin soal White Demon, momen berikutnya adalah ketika kita diperkenalkan dengan karakter White Demon. Yap, gue masih inget banget ketika White Demon akhirnya ditunjukkan, semua orang langsung pada ngomongin soal karakter ini. Karena kayak, lu bisa lihat aja gitu nih karakter, bener-bener creepy banget. Dia tuh kayak wanita yang gak punya jiwa dan perasaan sama sekali. Semua yang ada di sekitarnya pasti tunduk dan takut kepadanya. Gue akui ketika White Demon diperkenalkan, gue merasakan suasana yang tidak mengenakan dari karakter ini. Selain dari momen pertama kali ia diperkenalkan, momen lain yang membuat karakter ini menjadi sangat creepy adalah dari kemampuannya yang dapat mengendalikan semua gem dan menjadikan gem itu seperti sebuah wadah tanpa jiwa dan perasaan. Meskipun begitu, hal inilah yang sebenarnya disukai oleh para fans. Kehadiran White Demon memberikan kesan yang sangat mengintimidasi. Jadi nggak heran, banyak banget fans termasuk gua sangat kecewa ketika mereka merubah karakter White Demon menjadi sangat periang setelah serial utamanya tamat. Pink, there you are. Welcome home, Pink. Momen berikutnya terjadi dalam Steven Universe The Movie, di mana ketika Steven berhadapan dengan Spinel di akhir cerita, kita awalnya diperlihatkan dengan Steven yang sudah dalam kondisi sangat mengenaskan karena ia kehilangan kekuatannya, namun harus berhadapan dengan Spinel yang sudah sangat murka. Apa yang membuat momen ini gue masukkan ke dalam list adalah bagaimana Steven yang berusaha keras untuk melawan Spinel dengan dirinya yang sudah sangat kelelahan. Steven memaksakan dirinya yang padahal ia tahu kalau dirinya sudah tidak mungkin bisa melawan Spinel, namun ia tetap berusaha untuk menyadarkannya. Sementara Spinel sendiri terus menghajar Steven tanpa ampun. Bahkan ia sempat mengancam akan membunuhnya. Steven telah melewati berbagai momen di mana nyawanya selalu ada di tangan musuh. Tapi menurut gua, momen ini memperlihatkan betapa putus asanya Steven dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh ibunya. Nah, ngomongin soal ibunya Steven, momen berikutnya memiliki hubungan dengan karakter Rose Quartz atau Pink Diamond. Nah, momen ini terjadi ketika Pink Diamond akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan kolonisasi di planet bumi. Tapi sebelum ia bisa menjalankan misi itu, Pink dihadapkan dengan sebuah pilihan di mana ia harus membawa Spinel bersamanya atau harus meninggalkannya. Well, sayangnya Pink malah meninggalkan Spinel. Apa yang membuat momen ini menjadi sangat kacau adalah bagaimana Pink yang meninggalkan Spinel dengan berjanji kepadanya kalau ia akan datang kembali. Tetapi ia malah menelantarkan Spinel selama lebih dari 6.000 tahun. Hal ini diperparah dengan Spinel yang mempercayai janji tersebut hingga ia benar-benar menunggu kedatangan Pink Diamond dengan sangat sabar. Memang harus gue akui kalau Spinel terkadang memiliki sifat yang cukup agak mengganggu, dan tentu hal tersebut bisa mengganggu misi Pink dalam menjalankan kolonisasinya. Meskipun begitu, rasanya dengan meninggalkan Spinel lebih dari 6.000 tahun dan membuatnya menunggu kedatangannya, ini tuh udah kelewatan banget. Jadi gak heran kenapa Spinel sangat murka dan dendam kepada anaknya Pink Diamond. Hal inilah yang mendorong gue untuk membuat pembahasan apakah Pink Diamond merupakan orang yang jahat. Nah, buat kalian yang belum lihat pembahasan itu, kalian bisa langsung cek aja di channel YouTube gue. Nah, momen berikutnya juga sama-sama memiliki hubungan dengan Pink Diamond. Lebih tepatnya, momen ini terjadi dalam episode Rose Room, di mana ketika Steven sudah muak dengan para Crystal Gem yang terus mengganggu kesenangannya, Steven berkeinginan untuk menghabiskan waktunya sendiri. Lalu tiba-tiba, kristal yang ada di perutnya Steven mulai menyala dan membuka pintu kamar milik ibunya. Meskipun para Crystal Gem sudah meminta Steven agar tidak masuk ke sana, namun Steven tetap memaksa dan akhirnya masuk ke dalam ruangan itu. Di sana, Steven bisa mendapatkan apapun yang ia mau. Semua hal yang ia harapkan bisa terwujud dengan sangat instan. Tapi semakin lama di sana, Steven menemukan kalau tempat tersebut bisa menjadi sangat mengerikan. Connie, what's happening? He was incredible! He was incredible! Meskipun tempat ini bisa mewujudkan apa yang Steven inginkan, tapi hasil dari keinginan tersebut bisa berujung menjadi sangat menyeramkan. Sebuah gambaran yang sangat bagus dari suatu hal yang banyak banget orang mau. Tapi ketika sudah terwujud, hal itu bisa menjadi sangat mengerikan. Nah, momen terakhir yang gue masukkan ke dalam pembahasan kali ini adalah ketika Steven berobat ke rumah sakit.
di mana pada saat itu Stephen sudah tidak mampu mengendalikan kekuatannya yang diakibatkan oleh stres yang ia alami selama ini. Dan ketika ibunya Connie memberikan diagnosis, akhirnya terungkap bahwa semua hal yang membuat Stephen menjadi seperti ini adalah karena efek trauma yang ia alami sepanjang hidupnya. Semua kejadian mengerikan yang telah dialami oleh Stephen membuatnya mengalami masalah mental yang sangat berat. Buat gua, momen ini dapat menangkap semua hal mengerikan yang telah dialami oleh Stephen sepanjang serial ini. Semua momen yang mengancam dan hampir akan membunuhnya akhirnya membuat Stephen mengalami tekanan yang luar biasa. Belum lagi kalau misalnya kita melihat kembali, semua penderitaan Stephen merupakan buah dari hasil perbuatan ibunya. Inilah yang membuat momen singkat ini menjadi sangat kacau. Buat gua, ini adalah momen yang paling disturbing yang ada di serial Steven Universe. Karena momen ini seperti merangkum semua hal yang kacau yang ada di serial ini menjadi satu paket yang luar biasa tidak mengenakan. I think all these experiences have been subjecting your body to a harmful amount of stress. Oke, jadi begitulah momen-momen creepy dan disturbing yang ada di kartun Steven Universe part kedua. Atau bisa dibilang ini merupakan part terakhir dari pembahasan kali ini. Jadi mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gua. Gua undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!